Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati Nenggolan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya imunisasi bagi si kecil. Sebenarnya, imunisasi di kalangan masyarakat itu sudah hal lumrah, tapi masih ada beberapa orang tua di kalangan masyarakat yang enggan menggunakan atau memberikan imunisasi kepada si kecil. Padahal manfaat imunisasi itu banyak loh. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya imunisasi tersebut bagi si kecil. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa sih imunisasi tersebut. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, menurut Kemenkes tahun 2017, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu penyakit masuk ke dalam tubuh, maka akan ada pertahanan dalam tubuh. Pada tahun 2010, tercatat 93,6% yang menerima imunisasi. Menurut data pencatatan rutin, hal ini merupakan angka tertinggi penerima vaksin hingga saat ini. Data ini berasal dari Kementerian Kesehatan. Oke, kita masuk ke apa saja jenis imunisasi yang wajib diperoleh oleh bayi. Jadi imunisasi yang wajib diperoleh bayi itu ada 5 jenis. Yang pertama ada hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini diberikan 3 kali. Yang pertama saat bayi lahir, paling lambat 12 jam setelah bayi lahir. Manfaatnya untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Kedua ada polio. Polio ini dikenal juga dengan penyakit lumpuh layu. Penyakit ini merupakan jenis penyakit yang menular, disebabkan oleh virus dalam saluran pencernaan dan tenggorokan dan dapat mengakibatkan kelumpuhan kaki, tangan maupun lumpuhnya otot pernapasan. Yang ketiga ada BCG. Vaksin BCG berfungsi untuk mencegah anak terkena kuman tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak. Yang keempat ada campak. Vaksin campak diberikan 2 kali, yaitu pada usia 9 bulan dan 24 bulan. Jika anak sudah mendapat vaksin MMR saat berusia 15 bulan, maka vaksin campak yang kedua tidak perlu diberikan lagi. Manfaat dari vaksin ini untuk mencegah campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia, diare dan bisa menyerang otak. Yang kelima ada pentavalen. Pentavalen ini merupakan gabungan dari vaksin difteri, pertusis, tetanus, dan vaksin hepatitis B, dan yang terakhir ada vaksin Hemophilus influenza tipe B. Vaksin ini mampu mencegah 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri atau infeksi selaput lendir hidung dan tenggorokan, batuk rajan, tetanus, hepatitis B, dan radang otak. Pertanyaannya sekarang, kita kalau mau imunisasi, kita harus kemana ya? Jadi, imunisasi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan tempat praktek dokter anak atau bidan. Vaksin yang digunakan oleh tenaga kesehatan disediakan langsung oleh pemerintah, sementara untuk vaksin tambahan seperti rotavirus, influenza, dan yang lain-lain tidak disediakan langsung oleh pemerintah. Kita dapat memperolehnya itu di rumah sakit atau di dokter anak. Kemudian, bagaimana efek samping pengguna imunisasi? Jadi si kecil ini akan mempunyai efek samping ringan seperti rasa nyeri sementara pada bagian yang disuntik, kemerahan atau bengkak atau nyeri, gejala mirip flu atau tidak enak badan seperti demam ringan, sakit perut, muntah, hilang selera makan. Selanjutnya, seberapa penting sih imunisasi? Jawabannya adalah penting sekali. Imunisasi pada dasarnya adalah menyuntikkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh untuk merangsang keluarnya antibodi, sehingga tubuh kita sudah tahu cara melawan ketika ada virus sejenis yang menyerang. Karena itu, imunisasi mampu mencegah bayi tertular penyakit berbahaya sekaligus menularkan pada orang hingga ia dewasa nanti. Jika anak tidak imunisasi, ia memiliki resiko tinggi untuk tertular penyakit berbahaya yang dapat mengakibatkan kecacatan hingga kematian. Nah, dari penjelasan yang telah saya buat, sudah mengerti kan bagaimana pentingnya imunisasi itu bagi si kecil. Maka dari itu, untuk orang tua di luar sana ataupun calon orang tua, yuk imunisasi. Imunisasi itu menyehatkan anak bangsa. Jangan sampai terlewat imunisasi ya.
Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.